sudut pandang kita. Didukung oleh Ya, balik lagi di POV. Kita masih ngomongin tentang sebetulnya ini poin besarnya adalah trust issue gitu kan ya. Apalagi di era zaman sekarang ini yang wah ini gokil banget ya. Dalam melihat sebuah berita sampai melihat yang namanya sebuah insiden, kita itu nggak bisa langsung percaya. Apalagi dengan adanya AI. Lo pernah nggak? Ya kan sekarang tuh banyak banget AI yang kacau sih. Benar. Ya, Yap. bahkan gue ngeliat sampai video lucu ya deh, video lucu. Misalnya kucing atau mungkin anjing. Kita kan orang tuh gampang tersentuh sama hewan ya. Yap. Yang dia tiba-tiba ada parodi lucu kemarin. Benar. Ada kucing lagi bawa tikus, mau jalan bawa ke pasangannya. Terus ternyata kucing yang cewek udah sama kucing yang cowok. Terus dia kayak bengong gitu copot. Nah lucu ya kan. Meskipun dipakai parodi kita udah tahu itu kayak oh AI ini. Apa atau mungkin ada orang yang bisa lompat dari mana sampai kemana AI. Rata-rata AI sih. Lu sering jumpain kayak gitu juga gak sih? Gue sering banget, bahkan akhir-akhir ini di sosmed kalau gue scrolling tuh ya, kayak bener-bener FYP gue tuh isinya yang apa ya, AI semua. Bahkan fitur-fiturnya tuh udah nyampe ke arah yang video sekarang tuh. Karena apa ya, kayak makin luas. Sebenarnya tertarik sih, interest juga. Karena kan emang kayak apa ya, tontonannya nggak monoton gitu. Terus kadang-kadang AI itu emang produksinya yang kadang-kadang sih di luar di pikiran kita gitu. Kayak misalkan tadi yang disebutin sama lo tuh yang kucing gitu kan. Terus tiba-tiba ada pasangannya yang bisa kejar-kejaran kayak gitu. Terus atau mungkin orang yang lari tiba-tiba lompat tinggi kayak bener-bener masuk ke dunia fantasi sekarang itu. Semenjak adanya AI. Jadi bener-bener ngaruh ke arah Gen Z juga. Terus kadang-kadang gue juga nonton nggak ngerasa gitu, ini scrolling AI semua isinya. Sekarang aja kalau disadarin ya, di Instagram, di Instagram itu kan kita selalu ada kayak konten AI. Benar. Ya kan dia tiba-tiba ada suggestion konten AI dan kita kalau kita mau masuk ke sana harus download lagi Yap. aplikasinya dan lain sebagainya, makanya itu kacau banget. Nah di banyak hal ini makanya yang namanya Gen Z ini kayaknya emang harus serba dan juga ekstra hati-hati ngelihat yang namanya informasi, apalagi yang kadang informasi itu juga bisa jadi propaganda. Makanya itu nih Put, sebagai lo kan kita kembali yang tadi ya, ada nggak sebuah platform atau mungkin sosok orang di mana lo kayak di setiap ada informasi politik A, B, C, D atau mungkin informasi tentang yang lainnya, lo akan kembali atau mencari validasinya di sana. Lo lebih milih keluarga atau mungkin influencer atau ya yang lain atau temen lo malahan apa? Kalau jadi gue tuh ngebaginya di dua ya. Jadi ada yang emang dari platform, terus sama ada yang emang secara apa ya, realistis orang lah kayak gitu kita kasihnya. Terus kalau misalkan platform, gue lebih apa ya, kayak lebih sering researchnya, terus kayak lebih sering scrollingnya itu tadi yang gue sebutin di Threads. Terus selain di Threads juga kalau sekarang ini gue lagi sering banget ngelihat dari informasi segala macamnya tuh, bahkan lebih sering update itu di TikTok justru. TikTok. Iya. TikTok cepet banget sih. TikTok cepat banget, terus kayak lebih apa ya, lebih cepet nyari informasi segala macamnya itu. Betul. Kadang kayak baru kejadiannya tadi misalkan, terus beberapa jam kemudian udah muncul tuh di FYP kita, terus kayak lebih bisa nonton, terus kita juga bisa ngelihat reaksi dari orang-orang juga dari komentar-komentar, kolom komentar. Nah itu tuh yang bikin gue salah satunya ngerasa ini benar apa enggak kayak gitu. Jadi terus bisa nentuin. Nah kalau misalkan dari orangnya, jujur gue tuh lebih lebih susah buat percaya sama orang, apalagi kayak informasi-informasi kayak gitu. Jadi gue lebih sering dengar, terus kayak lebih sering ngambil tuh justru dari rekan kerja daripada kayak keluarga, teman, influencer kayak gitu. Jadi gue lebih sering update-nya tuh dari rekan kerja justru. Apa yang membuat lo kayak partner kerja gue lebih bisa dipercaya deh? Apa? Karena kalau di lingkungan kerja mungkin kayak kita lebih sering apa ya, kayak ngobrol-ngobrol, terus kayak lebih sering kayak bertukar apa ya, informasi lah gitu. Terus lebih sering dapat informasi yang ke arah kritis satu sama lain kayak gitu. Jadi lebih apa ya, gue juga lebih trust ke mereka. Terus juga kayak informasi-informasinya juga yang gue dapat valid juga kayak gitu. Jadi ya akhir-akhir ini lagi lebih sering intensnya sama teman kerja sih. Benar, apalagi kan sekarang juga kalau Eljon TV itu redaksi beritanya jelas ya. Jadi Benar. kalau cari info bisa dibilang A1 nih ya kan. Iya benar banget. Jangan lupa nonton habis ini Prime Report yang siaran
ini nih Putra nih. Iya bener banget. Bener banget teman-teman. Tulang punggung tayangan Eljon TV Putra. Iya. Nah Put, yang namanya orang ya, Yap. yang namanya orang wajar lah kalau misalnya bahkan kita pernah bersama orang yang kita percaya, kita selek lah, atau mungkin kita punya suatu hal yang nggak cocok, akhirnya entah bisa berantem atau gimana gitu ya. Nah, lu pernah nggak sih mengalami yang namanya kekecewaan? Kekecewaan kan wajar ya, ya, tapi kekecewaan ini lebih kayak kekecewaan yang berat banget, yang akhirnya membuat lu sulit atau bisa, kalau orang Surabaya itu bilangnya cegek. Kalau bahasa Indonesia itu trauma, kata-kata yang pas. Akhirnya mungkin sampai buat tuh kayak trauma berat, percaya sama orang. Jadi lu punya isu gitu, kayak trust issue balik lagi. Nah lu pernah nggak akhirnya susah percaya sama orang lain? Tentang apa misalnya? Maksudnya kayak in this life ya, kayak di kehidupan ini mungkin sering, bahkan kayak lebih sering apa ya, kejadian tuh di beberapa kali, di timing yang berdekatan lebih seringnya sih. Tapi kalau dari gue pribadi ngelihatnya kayak kecewa itu apalagi sama orang, nggak bisa yang kayak kita berlarut-larut lama-lama lah, apa ya, simpelnya kayak gitu. Terus kayak buat ngobrol sama orang itu kayak males lah, terus kayak langsung ngejudge-nya, orang ini nggak bisa dideketin bla 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 dan lain sebagainya lah pokoknya. Gue tuh nggak bisa berlarut-larut buat kecewa sama orangnya kayak gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalkan gue udah kayak digagalin sama orang ini, terus gue udah kayak nggak percaya, bukannya gue bakal ngejauhin, tapi gue kayak lebih mengurangi intensitas ngobrolnya. Terus juga kayak langsung gue bisa ngambil tindakan buat apa ya, bukan narik diri guanya juga sih. Jadi lebih ke arah yang kayak tadi pertama ngurangin intensitas, terus juga yang kedua mungkin lebih ke arah gue gak bakal naro kepercayaan yang urgent banget ke dia kayak gitu. Tapi bukan atas dasar kecewa atau malah trauma, terus kayak nggak mau ketemu sama sekali, terus nggak mau tatap muka kayak gitu. Gue bukan kayak gitu sih. Sumpah. Oh, kalau sama orang seperti itu, tapi apakah ada jadi kayak kejadian di satu orang? Entah trust issue kan bisa macam-macam ya. Banyak bisa dalam pekerjaan, karena ada ya entah politik kantor, atau mungkin dia memfitnah kita, atau mungkin dalam percintaan misalnya. Akhirnya membuat lo kayak gue nggak percaya lagi sama cewek kayak begini nih, kalau dia ngomong kayak gini, gue udah paling gak percaya banget nih. Nah makanya ada gak hal yang seperti itu? Jadi membuat tuh akhirnya mempengaruhi kehidupan ke depan. Iya. Gitu. Ada gak yang kayak gitu? Jujur li ya, kalau sekarang nih, mungkin apa ya, apalagi sebelumnya kan gue masih masuk di fase yang emang akademisi. Terus juga emang masih kayak kuliah, terus ngejalaninnya sebelumnya malah tahun-tahun sebelum masih kayak zaman-zaman SMA kayak gitu. Lebih sering kecewa apalagi sama orang, apalagi kayak di beberapa momen tertentu, justru yang bikin apa ya, akhirnya dampaknya tuh bikin gue jadi lebih nutup diri. Tapi dulu makanya gue kayak pengen ngatasin sekarang itu, menurut gue itu kayak di satu sisi buruknya lah kayak gitu, karena emang benar-benar yang mempengaruhi ke diri gue sendiri. Terus kayak gue ngerasanya jadi gue nggak pedean, terus kayak lebih sering nutup diri, bahkan buat ngebangun komunikasi, buat kayak lebih sering ngobrol sama orang, buat eye contact aja gue dulu nggak berani sama sekali, karena nggak pede tadi, karena emang lebih sering ngalamin yang tadi pertama kayak digagalin lah intinya sama orang, dikecewain kayak gitu sih. Oke. Jadi itu kan akhirnya membuat apa ya, sebuah trust issue juga kan. Nah kalau menurut nih, apakah fenomena yang bisa dibilang itu sebagai trust issue ya sekarang ini tambah banyak dialami sama anak-anak muda, atau malah sebetulnya enggak kok, sekarang trust issue tuh lebih, mereka meskipun trust issue tapi bisa ngatasinnya atau gimana? Iya, jadi makin kesini tuh kalau menurut gue ya, fenomena trust issue, apalagi kayak mungkin kita bisa ambil simpelnya, ngasih percaya sama orang, terus kayak orang itu bisa ngegagalin atau enggak. Buat di kalangan Gen Z makin kesini tuh menurut gue makin orang-orang kayak lebih apa ya, lebih fleksibel sih jatuhnya. Karena mungkin di tongkrongan gue sendiri aja sering ketemu sama anak-anak yang emang kalau kita ngobrol kayak sharing segala macem, lo kalau misalkan digagalin bla bla gitu, ya udah gue enjoy aja gitu, kayak ya hidup tetap jalan gitu, let it flow aja kayak gitu. Terus nggak yang kayak harus berlarut-larut di situ-situ mulu, kayak terus traumatik segala macam, enggak. Jadi kayak Gen Z sekarang tuh makin lebih bisa dibilang tahan banting lah. Tahan banting, gitu. menurut lo lebih tahan banting? Tahan banting, sumpah kayak
Gen Z sekarang tuh mungkin makin kesini gue perhatiin nggak gampang baperan juga. Gitu. Cuman nggak semua ya. Gue kayak belum melakukan riset ke semua Gen Z gitu. Cuman kayak yang gue alamin terus kayak lebih sering gue nongki sama teman-teman gue tuh nggak gampang baperan. Cuman kayak nggak tahu juga sih. Sampai rumah mungkin moodnya tiba-tiba berubah kayak gitu. Moodnya drop gitu. Kayak abis nongki segala macam. Cuman kan kayak ya kita enjoy aja sih utamanya. Jadi selama ini teman-teman yang lo lihat adalah kayak mereka aman-aman aja kan, Yap. gak ada masalah. Atau mungkin lo berada di tempat yang tepat sih kayaknya gitu kan. Iya, gue Bisa jadi kayak gitu ya kan, karena di mana kita mencari tenaga kita seperti apa itu akan narik orang-orang yang sama. Benar. Ya kan? Nah gini, tapi tetap mau sepositif apapun orang kita nggak tahu apa kapan. Ya, kita pasti pernah mengalami hal-hal yang kayak yang gak enak, yang buruk atau berbau pengkhianatan juga di masa lalu gitu kan. Akhirnya membuat kita itu jadi tertutup dan juga lebih berhati-hati dalam membangun sebuah hubungan. Nah, titik terparah yang pernah lu tadi bilang juga, titik yang membuat tuh sampai lu berubah banget jadi tertutup, setertutup apa sih lo waktu itu? Oke, jadi gue pernah ngalamin yang emang benar-benar fase terendahnya gue. Karena emang satu tadi karena rasa percaya gue sama orang benar-benar yang kayak udah berkurang bahkan udah gak ada sama sekali itu di fase ketika SMA justru. Karena emang masa-masa awal terus juga adaptasi ini dari yang emang masih anak-anak bocil SMP kan gitu terus masuk ke SMA terus juga belum bisa penyesuaian secara intens gitu. Terus adaptasi lah. Dapat yang namanya bullying sebenarnya. Nah itu tuh benar-benar yang menurut gue malah gue ngerasa gue nggak percaya sama orang gitu. Gue nggak percaya terus gue ngerasa kayak orang ini tuh nggak berhak dapat atensi dari gue kayak gitu. Jadi makanya gue ngerasa gue harus nutup diri terus benar-benar yang kayak gue nge-closing semua hal dari lingkungan gue. Bahkan kayak buat ngebangun pertemanan aja gue waktu itu ngurangin banget karena emang ngerasa gagal sama orang terus ngerasa kayak kecewa yang benar-benar deeply banget kayak gitu. Oke, jadi terlalu saking dalamnya sampai lu kayak menganggap emang bener sih kekecewaan terbesar atau apa ya, sebuah hal yang menyakitkan itu atau kebencian paling besar adalah di saat lu menganggap orang itu nggak ada. Ya kan? Nah itu emang cukup besar banget dan berat banget nih makanya sekarang itu. Akhirnya membuat kita apalagi kalau ngeliat sosial media, melihat kejadian bullying itu akhirnya jadi lebih gampang, emosional gitu. Nah misal nih, lo melihat sebuah fenomena atau mungkin ya misalnya bullying, let's say bullying yang pernah lo ini. Otomatis kan punya trigger yang lebih gede. Tapi balik lagi, sosial media kan tidak segampang itu. Apakah di saat lo melihat sesuatu hal yang lo gak suka itu yang pernah lo alami terus jadi dalam orang lain dan itu muncul beritanya, apakah lo langsung akan mempercayai berita itu atau lo masih akan tetap lo akan lo akan cross check lagi? Crossing lagi kayak sebenarnya kalau habit lo? Kalau habit gue sendiri kayak apa ya selalu gue terapin bahkan makin kesini tuh gue lebih sering mengulangi hal yang sama kayak gitu. Jadi gue lebih seringnya tuh ketika emang ada nih misalkan apa ya yang lagi happening kayak gitu. Terus gue ngelihat oh teman gue nih terlibat kayak gitu. Terus kayak ngelihat atau mungkin lingkungan di sekitar gue nih gitu yang terdekat atau gimana gitu. Ada di sosial media tiba-tiba happening terus juga jadi informasi yang bisa dibilang jadi makanan publik lah kayak gitu. Gue bisa dibilang makin kesini tuh nggak yang kayak langsung ngambil pandangan gue langsung kayak berfokus ke situ. Karena menurut gue satu itu pasti ngurang-ngurangin energi gue. Betul, capek ya. Ya capek. Itu satu. Terus kayak yang kedua otomatis frekuensi gue di lingkungan gue yang bakal gue share juga berdampak gue bakal ngasih energi-energi yang tentang isu-isu yang lagi happening aja kayak gitu. Sedangkan gue makin kesini tuh pengen gue ngasih frekuensi di lingkungan gue yang emang bener-bener ya udah gitu ngejalaninnya frekuensi yang positif kayak gitu. Nah jadi otomatis kalau misalkan gue nemuin informasi-informasi yang kayak tadi, gue harus dulu nih kayak ngelihat dulu, terus juga cross check dulu tadi pertama. Itu yang paling penting karena emang buat cross check, terus juga ngelihat dulu. Bahkan gue pernah nih ya di beberapa kali, terus juga ada kasus gitu teman gue sendiri yang emang ngalaminnya. Gue bahkan sampai
ngeidentifikasi sampai ke beberapa akunnya dulu. Kayak misalkan dia pelaku, terus ada korban nih. Gua cross check lagi nih akunnya ini dari si korban atau mungkin teman-temannya si korbannya, terus kayak circle-nya kayak gitu. Gua cek dulu ini kira-kira benar apa enggak. Terus kira-kira yang jadi si korban ini emang dari perilakunya atau emang yang dari temen guanya yang sebagai pelaku ini yang terlalu let's say melecehkan kayak gitu. Jadi kayak gue harus ngelihat dulu dari beberapa sudut pandangnya sih sebelum langsung ngejudge. Kejadiannya gitu. gimana? Tapi pernah nggak lo punya kejadian? Nah mungkin itu dengan seiring bertambah dewasa. Yep. Tapi wajar kalau misalnya kita masih punya sifat kayak ibu-ibu di WhatsApp. Itu. Ya kan? Benar. Lo pernah ngalamin itu nggak? Tapi sabar dulu sahabat Eljon ya. Jangan kemana-mana karena kita akan balik lagi dan akan cerita-cerita yang namanya trust issue nih. Coba ya namanya kepercayaan itu mahal ya kan. Jadi jangan kemana-mana. POV Sudut Pandang Kita Didukung oleh